Bab 4749 sampai bab 4750. Ketika ketiga istri itu mengumpulkan kekuatan Yin Feng, Hundi, dan Panlong, tiga tetua dari klan Dansin, dan meninju Qin Chen, wajah semua pihak berubah. Jangan katakan bahwa Qin Chen adalah orang suci. Di lapangan, siapapun itu, sulit untuk menolak istri ketiga saat ini. Gu Pingan menggunakan asal ruang untuk melompat ke satu ruang, dan ingin memindahkan ruang Qin Chen secara langsung. Namun, itu tidak bisa dilakukan sama sekali, di bawah konsentrasi kekuatan istri ketiga. Seluruh ruang di sekitar Qin Chen terkunci, ekspresi Gu Pingan berubah total, dan dia meraung dengan marah, "Perempuan tua, jika kamu berani membunuh adik laki-lakiku, aku pasti akan mencabik-cabikmu." Ketakutan, sebaliknya, niat membunuh lebih berat. Apakah kamu tahu betapa harimau utuh, ketika wanita ketiga meninjunya dan hendak jatuh? Qin Chen tiba-tiba mengatakan sesuatu, tanpa awal atau akhir. Istri ketiga menutup telinga padanya. Ledakan. Saat Sanpo meninju Qin Chen, bayangan suci besar bangkit dari tanah, memancarkan kehancuran tanpa akhir. Mata istri ketiga menunjukkan kengerian, baru saat itulah dia mengerti apa arti kata-kata Qin Chen. Gu Pingan dan yang lainnya juga membeku. Meski itu hanya bayangan suci, kekuatan suci yang memancarkan kekuatan bijak harimau sama mengejutkannya. Seluruh istana Xialing, di bawah latar belakang seluruh petapa harimau, tampak agak kecil. Banyak pasang mata menatap seluruh Tiger Sage, dan hati mereka bergetar hebat. Seperti Su Yilong dan lainnya, orang-orang yang memasuki seluruh gua bahkan lebih terkejut. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan apa yang dilakukan Qin Chen di groto-groto untuk mendapatkan mutiara suci dari petapa harimau. Di bawah keheningan yang tiba-tiba antara langit dan bumi, di bawah tatapan sepasang murid yang tak terhitung jumlahnya, Qin Chen menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Ledakan bendera pertempuran Maosan yang mempesona tiba-tiba disisipkan di udara di belakang punggungnya. Bendera, melambai liar tertiup angin. Gu Pingan, Gu Xiaoyu, Ling Xi, dan Su Zisui, keempat murid Maosan True Inheritance dan Maosan yang hadir, semuanya terguncang saat ini. Bendera pertempuran Maosan bukan hanya sebuah bendera, tetapi juga merupakan perwakilan dari kepercayaan Maosan. Saat semua mata tertuju, pengibaran bendera pertempuran Maosan bahkan lebih menarik perhatian. Boom! Lalu, Gu Pingan, Gu Xiaoyu, Ling Xi, dan Su Zisui mengeluarkan bendera pertempuran Maosan seperti Qin Chen. Apakah itu murid Maosan atau bukan? Saat ini, mereka semua dikejutkan oleh keyakinan dan kohesi yang diungkapkan oleh 5 murid sejati Maosan. Para murid Lun Dao yang selalu bangga dengan 8 sekolah dan 4 klan tiba-tiba menunjukkan kecemburuan pada murid Maosan di dalam hati mereka saat ini. Jadi bagaimana dengan tasbih suci dari resi harimau? Wajah wanita ketiga murung. Boom! Itu adalah Qin Chen yang menjawabnya, mengendalikan seluruh sein harimau dengan pukulan kehancuran yang dahsyat. Terdengar ledakan keras, dan meskipun istri ketiga menggunakan One Mind Belt untuk menghubungkan kekuatan tetua, dia masih gemetar di bawah pukulan Hu Sheng. Wanita ketiga kehilangan suaranya dan berkata, "Sage Lianxin menjatuhkan manik-maniknya?" Meskipun hanya ada perbedaan 2 kata, tapi itu sangat berbeda. Mengandalkan mutiara Lianxin Sheng, Qin Chen saat ini seperti inkarnasi dari seluruh harimau suci.
Ledakan pukulan pertama gagal, dan pukulan kedua datang, dan itu masih langit dan bumi. Manik Lianxin Shengzu ini benar-benar membuat Qin Chen kecanduan, dan dia merasakan tirani petapa harimau sebelumnya. Kesombongan istri ketiga dipadamkan oleh Qin Chen dengan 2 pukulan. Di seluruh pegunungan dan dataran, tidak peduli apakah itu prajurit klan Dansin atau murid Lundao, mereka semua tercengang. Adegan ini benar-benar sulit dipercaya. Seorang Zhongsheng benar-benar menekan 2 Santo Agung peringkat 4 dan 2 Santo Agung peringkat 5 untuk bertarung. Meskipun benda asing digunakan, namun, gambarannya masih mengejutkan dan menggelitik. Lianxin Sheng Jiangzu dari Huseng, kamu tidak bisa menahannya? Wanita ketiga mendesis, dia merasa bahwa Qin Chen akan segera dikalahkan. Memang, aku tidak bisa bertahan lama, jawab Qin Chen, diikuti dengan pukulan dan pukulan. Setiap pukulan mengejutkan, bahkan Gupingan, Yan Xiao, dan yang lainnya merasa ketakutan. Namun, bagaimana mungkin Qin Chen terlihat kelelahan? Sebaliknya, semakin banyak Anda bertarung, semakin energi Anda jadinya, dan semakin banyak Anda bertarung, semakin ganas Anda jadinya. Hancurkan dengan ledakan, fase Dharma tertinggi ditopang, menghubungkan kekuatan surga dan kekuatan petapa harimau untuk beresonansi bersama. Kejutan yang tak tertandingi, seperti badai, melanda hati setiap murid Taois yang hadir. Boom, suara keras itu mengguncang langit, dan seluruh pukulan petapa harimau itu meledak menjadi kehancuran yang luar biasa, mengenai sabuk pikiran. Ketika langit runtuh dan bumi runtuh, sabuk satu pikiran benar-benar putus, menyebabkan Yu Sanpo dan 4 tetua senior lainnya terbang dalam sekejap. Tidak mungkin, istri ketiga berteriak keras. Satu pikiran adalah harta suci terganggu, ini keterlaluan? Di sekelilingnya, sepasang mata, benar-benar membeku, sama terkejutnya di hati. Murid Maosan, ikuti aku untuk membunuh, Qin Chen meraung dengan keras, dan bendera pertempuran Maosan berkibar di udara semakin liar. Bunuh di antara kerumunan, murid Maosan menjawab. Gupingan dan yang lainnya, seperti harimau dalam kawanan domba, bergegas ke rumah Xialing, membunuh dengan liar. Sebaliknya, ketika Yan Xiao, Sui Yishi dan yang lainnya ingin membunuh para prajurit suku Dansin dengan melewati Sanpo dan yang lainnya, Qin Chen dengan sengaja melepaskan air. Gunakan 3 istri dan 4 tetua untuk menampung mereka. Ini disebut aturan penggunaan wajar. Yan Xiao dan 5 lainnya adalah pesaing yang sangat kuat. Mempertahankan mereka saat ini memberi Qin Chen dan banyak murid Maosan lebih banyak kesempatan. Dan Qin Chen menyerahkan tugas membunuh para prajurit suku Dansin kepada Suzaku Lanyan. Saya terutama bertanggung jawab untuk melawan 3 istri dan 4, dan pada saat yang sama menggunakannya untuk menampung 5 Yan Xiao. Yan Xiao dan kelimanya sangat marah. Namun, Qin Chen, yang menggunakan Lianxin Shengzu saat ini, seperti dewa di langit, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada akhirnya, 3 istri dan 4 tetua klan Dansin dibunuh oleh Qin Chen satu persatu. Rencana mereka untuk membunuh murid teratas dari 8 sekolah wacana dan membalas dendam pada Bai Jiatang benar-benar hancur. Wow, di atas klan Dansin, pusaran teleportasi raksasa mengembun. Segera setelah itu, Master Aula ke-7, Hong Mu, Ren Fei dan perwakilan lainnya dari ratusan keluarga muncul. 8 sekte mendiskusikan cara menentukan peringkat. Dengan suara 7 Master Aula jatuh,
Daftar 8 sekte di ruang mata suci disegel, perhitungan pahala suci dihentikan, dan peringkat dikunci. Kerja keras di bulan Januari, sekarang akhirnya berakhir. Banyak murid yang mendiskusikan Tao, terlepas dari penampilan mereka, berbaring di tanah. Ada yang kesal, ada yang takut, ada yang tidak rela, dan ada yang masih sok barusan. 7 master aula memegang daftar 8 sekte tentang Taoisme di tangan mereka. Tiba-tiba, matanya membeku, melihat nama yang dengan tegas menempati bagian atas daftar. Tatapan yang tidak bisa dipercaya muncul di matanya. Hongmu penasaran, meliriknya dari sudut mata, tatapannya langsung membeku. Ekspresi kaget itu bahkan lebih dibesar-besarkan daripada Master Aula ke-7. Ada apa? Ren Fei juga penasaran. Pertempuran tadi tragis, dan 8 sekolah wacana disegel terlebih dahulu, dan mereka tidak tahu peringkatnya. Jadi, dia juga membungkuk, ingin melihatnya. Dengan gerakan besar, Kepala Aula ke-7 mengambil kembali daftar 8 sekolah wacana, dan berkata dengan lantang, "Semuanya, ikuti saya dan segera kembali ke Akademi Manusia untuk berpartisipasi dalam perayaan 8 sekolah wacana." Akademi di bumi, perayaan 8 sekolah wacana tentang Dao diadakan di sini. Perwakilan dari masing-masing sekte telah tiba di Akademi Manusia dalam susunan teleportasi. Akademi Manusia hari ini sangat hidup, misalnya, Chen Muyu, Kepala Akademi Manusia dan salah satu dari 3 kaisar di Chongqing, juga datang hari ini. Hampir semua murid dan tetua Akademi Manusia kembali ke Akademi. Kakak senior kita Sui Yishi, apakah kita akan menjadi nomor 1? Kali ini 8 sekte membahas Dao, dan kerahasiaan dijaga sangat ketat. Sejauh ini tidak ada petunjuk sama sekali. Zonglun Dao sedang dalam ayunan penuh di klan Dansin. Tapi hanya di keluarga Dansin. Selain itu, 8 sekolah wacana tentang Taoisme telah disegel dan ditetapkan sebelumnya. Bahkan perwakilan sekte yang menonton pertempuran tidak mengetahui peringkatnya. Sebagai tuan rumah, para murid Akademi Manusia secara alami berharap Sui Yishi dapat memenangkan posisi teratas. Di setiap kursi perwakilan, Ding Jingian muda mengejutkan banyak murid Akademi Manusia. Tapi saat ini, Ding Jingian mengabaikan tatapan di sekelilingnya. Dalam benaknya, adegan Qin Chen dan 5 ahli biologi sejati lainnya yang menyalakan bendera pertempuran Maosan masih bergema. Sungguh, itu membawa air mata ke mataku. Tuan Jiang tersenyum, "Xiao Ding, cepat lihat, ada begitu banyak orang, mereka semua ada di sini untuk menyaksikan." Ya, Ding Jingian melihat sekeliling, penuh percaya diri di dalam hatinya. Orang-orang ini semua ada di sini untuk menyaksikan sikap para murid Maosan. Wow, pusaran teleportasi muncul di langit. Seorang murid Tao yang terkenal, di bawah tatapan banyak mata, mendarat di Akademi Manusia. Sebanyak 200.000 murid dari 8 sekte berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Tapi hanya 50.000 yang bisa kembali, korbannya berat. Oleh karena itu, meskipun murid Lun Dao yang kembali dari klan Dansin saat ini berasal dari berbagai sekte dan sekte, mereka semua memenangkan kekaguman dari semua orang yang hadir. Papa, entah siapa yang mengangkat kepala, lalu tepuk tangan spontan terdengar seperti guntur. Qin Chen mencari kursi perwakilan. Dia melihat Tuan Jiang, tetapi dia tidak melihat kepala King Liu. Di papan nama di depan Ding Jingian, melihat kata-kata perwakilan Maosan, mata Qin Chen membeku. Sejujurnya,
dia tidak mengenal Ding Jingian. Dia sepertinya merasakan mata Qin Chen. Ding Jingian menatap Qin Chen. Di mata ada kegilaan, hampir meneteskan madu. Ada perasaan melihat legenda dan mitos. Nyatanya, untuk Ding Jingian, bukankah penampilan Qin Chen di 8 sekolah diskusi adalah legenda atau mitos? Dan saat Ding Jingian menatap Qin Chen, banyak murid akademi manusia menatap Gupingan, Huang Jihan, Yan Xiao, Sui Yishi, dan lainnya. Seseorang diam-diam bertaruh bahwa posisi teratas pasti ada di antara mereka berenam. Tetapi kemudian, beberapa dari mereka memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Entah itu Huang Jihan, Sui Yishi atau Yan Xiao dan lainnya. Pada saat ini, mata mereka sepertinya melihat ke tempat yang sama. Banyak murid dari akademi manusia mengikuti tatapan mereka dan mendarat di seorang pemuda yang tampak sedikit aneh, dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Siapa ini? Mengapa biografi sejati teratas ini menatapnya? Mata Qin Chen bertemu dengan mata mereka. Dari mata mereka, Qin Chen melihat banyak emosi yang rumit. Legenda air sejati, seorang anggota klan Huang dengan gembira mewawancarai Sui Yishi. Yu Jie Feng Yun Bao, itu selalu diterbitkan oleh keluarga Huang, dan sosok mereka secara alami sangat diperlukan dalam perayaan 8 sekte ini. Lusa, harian Yuji Feng Yun akan diterbitkan di seluruh Yuji, mengumumkan peringkat 8 sekte sesi ini, serta calon kaisar kecil dan gadis surgawi kecil. Menurutmu, apa peluangmu untuk memenangkan posisi teratas di 8 aliran pemikiran? Sui Yishi menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Dia mengatakan yang sebenarnya, dan ketika dia mengatakan ini, dia tidak sengaja melirik Qin Chen. Jawaban tegas Sui Yishi mengejutkan anggota keluarga Huang ini. Tidak yakin sama sekali. Setelah itu, dia mewawancarai Yan Xiao, Zhou Ye, Gupingan, Qi Wen, Huang Jihan dan 5 orang lainnya. Jawaban yang saya dapatkan semuanya tidak yakin. Ini membuatnya sakit kepala. Awalnya, saya ingin menggembar-gemborkannya sebelum pengumuman 8 sekte tentang Taoisme, tetapi saya tidak menyangka bahwa 6 favorit untuk memenangkan kejuaraan terus mengatakan bahwa mereka tidak yakin. Apakah semua murid dari 8 sekolah wacana tahun ini begitu rendah hati? Ada apa denganmu, Chen Muyu, kepala Akademi Manusia dan salah satu kaisar Yuji, datang ke sisi Sui Yishi. Dia adalah pendamping Tao dari Sui Yishi. Namun, dia jarang melihat Sui Yishi begitu linglung dan kesurupan seperti saat ini. Bagus, Sui Yishi menggelengkan kepalanya dengan ringan. Menurutmu siapa yang nomor 1? Chen Muyu juga penasaran. Saat itu, dia menonjol dari 8 aliran pemikiran. Mao-san, jawaban Sui Yishi mengejutkan Chen Muyu. Gupingan, Chen Muyu tanpa sadar menatap Gupingan. Meskipun Mao-san bukan salah satu dari 8 sekte, Chen Muyu harus mengakui bahwa Gupingan adalah orang yang sangat langka. Pada saat ini, orang dari keluarga Huang ini mulai mewawancarai murid-murid Taoisme secara acak. Menurut Anda, salah satu dari 8 sekte Taoisme mana yang paling berhasil kali ini? Tanya beberapa orang berturut-turut. Jawaban yang saya dapatkan semuanya sama. Mao-san, ini sangat mengejutkannya. Bagaimana bisa Mao-san? 8 sekolah tahun ini membahas Dao. Sepertinya itu tidak normal. Murid dari masing-masing sekte diatur dalam satuan sekte masing-masing.
Qin Chen ingat bahwa lebih dari 500 murid Maosan berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Pada saat ini, Qin Chen menghitung, setelah selang 1 bulan, hanya ada sekitar 100 orang yang tersisa. Pada saat ini, Hall Master Qi dan beberapa ratus anggota duduk. Adegan itu langsung terdiam. 7 Master Aula membuat langkah besar, terbitkan daftarnya. Sekarang, boom, cahayanya bersinar, menerangi langit. Sepasang tatapan yang sudah lama ditunggu-tunggu semuanya melihat ke arah ini. Sua, Sua, Sua. Nama-nama dari ke-1000 sampai ke-11, dari bawah ke atas, muncul satu persatu. Di antaranya, Su Zisui peringkat ke-20, Meng Daojun peringkat ke-122, dan Ye Wutian peringkat ke-301. Sejauh ini, Maosan memiliki total 11 murid dalam daftar. Dibandingkan dengan 8 marga dan 4 marga, memang jumlahnya sangat sedikit. Di antara mereka, Akademi Manusia memiliki murid terbanyak dalam daftar, dengan total 78 murid dalam daftar. Sebagai tuan rumah, para murid Akademi Manusia tidak ragu untuk berteriak. Tunggu sampai teriakan mereda, momen paling mengasyikkan telah masuk dalam daftar. 10 teratas dirilis, 10 besar bukan hanya suatu kehormatan, tetapi juga akan secara langsung menentukan calon kaisar kecil dan gadis kecil surgawi. Peringkat hanyalah syarat referensi, bukan untuk mengatakan bahwa tempat ke-10 tidak dapat memenangkan reputasi kaisar kecil dan gadis kecil surgawi. Itu semua tergantung pada Bai Jiatang untuk menilai dari semua aspek. Sua, kolom ke-10 dari 8 sekolah diskusi berkedip. Sebuah baris tulisan terungkap, tempat ke-10, Wan Shu Jiang Yuan, Miu Siho, dengan 15,9 juta pahala suci, ada keributan di antara kerumunan. Tempat ke-10 sudah lebih dari 15 juta pahala suci. Ini lebih dibesar-besarkan dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya, karya sakral ini bisa saja menduduki peringkat 5 besar. Apakah 8 sekolah tahun ini membahas Dao begitu intens? Seorang murid Akademi Manusia menghela nafas, bersambung.